OJK selalu menjunjung integritas tinggi, jujur konsisten, bijak dan adil. OJK profesional. Hai Pojokers, kita kembali lagi bincang-bincang sama Pak Bayu. Salah, Mas Bayu, maaf, kebiasaan soalnya. Oke, Mas Bayu, apa bedanya pasar modal konven sama pasar modal syariah? Baik, ini kan kalau banyak yang bilang nih bedanya syariah dengan konven, katanya kalau misalnya ya ini kan goyonannya orang-orang lah biasa. Kalau syariah itu yang nyambut bilang assalamualaikum, pakai jenggot dan sebagainya. Itu Banyak emang yang bilang kayak gitu. betul. guyonan masyarakat. Jadi sebenarnya more than that gitu ya, lebih dari sekedar penampilan saja ya, bukan berarti saya ada jenggot saya pasar modal syariah enggak gitu ya. Jadi kita butuh efek mengawasi pasar modal konven dan juga syariah. Nah, pasar modal ini sebenarnya kan ada di dalamnya produk-produk yang syariah, seperti let's say saham syariah gitu ya. Kemudian ada obligasi syariah atau sukuk, kemudian juga ada ETF syariah, reksadana yang isinya portofolionya syariah. Nah, kalau ini yang paling favorit kan saham syariah nih. Kalau obligasi di Bengkulu kayaknya belum terlalu banyak diminatin oleh masyarakat kita. Jadi kita akan fokus ke saham syariah. Nah, ini landasannya adalah dari fatwa DSN MUI, Mbak Rodia. Fatwa DSN nomor 40 tahun 2003 ya. Nah, kemudian fatwa ini istilahnya di forward ke OJK sebagai bahan pertimbangannya OJK ya, tempat baru dia bekerja tentu saja, yang nantinya membuat daftar efek syariah. Jadi yang membuat efek-efek syariah ini guys ya, sorry ya, ini ke bawah Pojokers gitu ya. Ini ke bawah podcastnya putus soalnya ini, mohon maaf ya. Oke. Jadi yang membuat daftar efek syariah ini, saham-saham syariah, obligasi syariah, itu adalah OJK sendiri. Nah, pertimbangannya dari mana? Dari fatwa DSN MUI tadi. Nah, kemudian ada fatwa yang kedua yang menjadi pertimbangan dari OJK, yakni fatwa nomor 80 tahun 2011, Mbak, mengenai transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas ya, sifatnya syariah. Nah, ini dua fatwa inilah menjadi pertimbangan OJK membuat daftar-daftar saham syariah tadi. Ya, jadi kalau misalnya kan banyak juga nih yang buat lelucon nih, Mbak, di masyarakat kita kan OJK bukan ulama. Dia enggak, ya kan banyak yang ngomong-ngomong. Iya sih, banyak banget bukan sih. ulama kok dia punya peran netapin ini syariah enggak syariah, enggak. Jadi di belakang OJK ya, pojoker sekalian itu ada ulama, fatwa DSN MUI ya. Jadi DSN MUI ini bukan orang yang belajar agama di Google sehari dua hari gitu ya. Ya betul. Jadi mereka ini yang istilahnya ya udah kita ngikut aja deh. Ya, karena mereka memang spesialisasinya di agama dan juga di keuangan. Jadi orang-orang di fatwa orang-orang di DSN MUI ini itu adalah musyawarah kumpulan beberapa ulama lintas bidang ya. Jadi mereka nggak cuma nguasain tentang fikih sholat, enggak gitu ya. Karena kadang-kadang, Mbak, kalau kita ngomong ke masyarakat, banyak yang bilang, oh ini kan ulama-ulama ngertinya cuma sholat, puasa, enggak. Jadi Sekarang di dalam ulama udah berkembang ya, Bang. Betul. Udah ngerti saham juga. betul dan banyak gitu ya, banyak kita jumpain, karena salah satu syarat untuk menjadi ulama di DSN MUI mereka harus menguasai bidang masing-masing. Segala yang bidang ya. betul. Jadi ada yang bidang investment banking, ada yang saham, ada yang ini. Jadi mengumpul satu musyawarah itu, maka terbentuklah itu. Nah, apa isi dari fatwa DSN MUI tersebut di nomor 40 itu mengatur bahwa sistem perdagangan di pasar modal syariah itu harus terhindar dari tiga ini, Mbak. Apa itu? Jadi yang pertama riba. No riba gitu No ya. riba, No riba. Sekarang gitu lagi booming itu, Pak, no riba. Oke, say no to riba gitu ya. Nah, yang kedua nggak boleh ada unsur gharar di dalamnya. Jadi ketidakjelasan. Jadi dan yang berikutnya juga nggak ada maisir ya, judi ya. Ini mohon maaf nih Pojokers kalau saya salah ini ya. Maisir judi ya. Maisir jadi nggak ada judi, riba dan gharar. Nah, tiga ini disingkirkan, which is akan di pasar modal syariah itu tidak ada yang namanya short selling, baru dia. Kemudian yang kedua nggak ada margin trading. Jadi dua ini ditiadakan di pasar modal syariah. Jadi kalau nggak dapat margin apa dapatnya?
Jadi margin trading ini sebenarnya apa ya, istilah aja sebenarnya. Margin trading itu bahwa kita beli saham tapi duitnya minjem. Kalau di pasar modal itu namanya margin trading. Betul. Jadi marginnya itu bukan dalam artian keuntungannya, Iya, tapi kalau kita kan taunya margin ya keuntungan, margin keuntungan. gitu kan. Maksudnya ini mungkin margin di sini utang gitu ya, minjem. Jadi misal anggota bursa saya ngasih fasilitas untuk margin. Ya, dan biasanya ini 3 kali, mostly ya 3 kali dari modal kita. Jadi kalau saya punya duit 1 juta, saya bisa beli saham 3 juta. 2 jutanya dipinjemin dari si sekuritasnya tadi. Tapi nggak semua. Dan itu nggak boleh ternyata. Dan itu di syariah nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa yang di syariah, apa yang kita punya duit, yaitu kita yang punya. Berarti sejuta itu lagi. Sejuta, betul Dibeli Mbak. ya. Betul. Kemudian kalau short selling ya kita nggak bisa jual apa yang kita nggak punya. Karena di konven kan banyak tuh, di pasar modal konven ya, jual saham tapi sebenarnya sahamnya belum dia punya, karena kan ada T+2 tuh ya. Iya. Jadi settlement jual beli saham itu di pasar modal T+2, dalam artian kalau kita beli saham itu masuk 2 hari lagi sebenarnya. Tapi kalau di konven kan saya beli hari ini jual hari ini bisa. Oh gitu. Bisa. Berarti kalau syariah kita harus nunggu Dulu masuk dulu gitu ya. baru kita bisa jual lagi. Yes, gitu ya. betul. Nah, tapi kalau di mana di syariah nggak bisa. Jadi istilahnya syariah ini meniadakan apa-apa yang bukan punya lu deh gitu. Nggak bisa, itu bukan ranah kita gitu. Jadi ya sebagai salah satu solusi juga sebenarnya ya bagi orang-orang yang pengen lebih nyaman ya. Karena kadang-kala kalau orang margin tradingnya banyak gitu ya dan short sellingnya banyak, tidurnya nggak nyenyak. Iya betul. Udah mikirin ini banyak utang gitu Iya. kan. Jadi ini saham saya tadi minjem nih dari sekuritas, besok naik nggak ya? Kalau turun gimana gitu Kalau ya? turun berarti harus dikembalikan yang dipinjam tadi. Yes, betul, harus dikembalikan dan Nah, itu itu ada yang bikin bunganya. pusing tadi ya. Betul. Jadi yang pakai short selling dan margin trading ini bagi Anda yang kayaknya sudah terbiasa aja, yang money manajemennya sudah bagus gitu ya. Tapi kalau yang masih pemula di pasar modal, kita sarankan jangan dulu menyentuh 2 ini gitu ya. Nah, kalau di syariah itu tadi nggak ada. Nah, itu sistemnya Mbak. Sistem syariah ini disebut dengan Syariah Online Trading System, SOTS. Dan alhamdulillah Indonesia udah banyak yang punya. Dan kita menjadi salah satu negara dengan pasar modal syariah terbaik. Terbukti kita menang GIVA Award 3 tahun berturut-turut. Luar biasa ya Pak. Apalagi sekarang kan syariah lagi booming ya Pak. Yes, betul. Jadi banyak. Itu sistemnya ya Mbak Rodia ya. Kemudian ada ininya, barang yang diperdagangkannya juga harus syariah, nggak cuma sistemnya dong gitu ya. Mau sistemnya nggak riba, nggak goror, nggak judi, tapi kalau yang diperjualbelikan babi ya kan nggak syariah. Nggak syariah. Nah gitu. Jadi produknya juga harus syariah. Nah tadi, Produknya seperti apa itu Pak yang syariah Pak? nah ini berdasarkan POJK gitu ya, ada 3. Yang pertama itu nggak boleh perusahaannya ini, si emitennya ini dapat income ya, pendapatan non halal itu lebih dari 10%. Kemudian yang kedua, bisnis emitennya nggak boleh bisnis yang non halal gitu ya. Contohnya rokok nggak masuk rokok ya. nggak masuk. Yang bilang bukan saya loh, yang bilang OJK dan DSN MUI gitu ya. Oke, baik. Iya. Dan OJK pun mengeluarkan peraturan itu kan karena ada MUI yang bilang seperti itu ya. Berarti Jadi rokok jangan, nggak boleh ya Pak ya? bukan saya ya, ini DSN MUI yang bilang ya. DSN MUI yang bilang. Jadi menurut MUI sama-sama rokok itu nggak syariah ya. Kemudian perbankan kayak yang konvensional itu juga nggak masuk. Nah yang ketiga terakhir, struktur utang ya, liabilitas terhadap modalnya itu nggak boleh lebih dari 45% Mbak. Nah jadi utangnya harus lebih sedikit daripada ekuitasnya. Oke. Nah Oke Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih, nah, karena harus break dulu Pak. Setelah yang satu ini Pak, nanti kita sambung lagi. Oke Bojakers. Impresif, integritas profesional.